Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Vila Ekstin dan rekan saya Revina Sandra Wahdani. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu membuat laporan penelitian, materi, kearifan lokal, dan pemberdayaan komunitas. Pemberdayaan komunitas berbasis kearifan lokal melalui Home Industri Kerupuk Kemplang dalam upaya memaksimalkan mutu produk industri pangan bagi masyarakat Dusun Tambak Mulyo, Pekon Atas Timur, Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu. Studi kasus Home Industri Kemplang Panggang Hayati Tambak Mulyo. Guru pembimbing Bapak Farhan Hadid, Sarjana Pendidikan. pendahuluan. Pekon Atas Timur memiliki dua dusun, yaitu Dusun Tambak Mulyo dan Dusun Sidodadi. Pekon Atas Timur sendiri terletak di Kecamatan Gadingrejo. Sebelah utara berbatasan dengan Pekon Bulukarto, sebelah timur berbatasan dengan Pekon Bulurejo dan Tambakrejo, sebelah selatan berbatasan dengan Pekon Tambakrejo, dan sebelah barat berbatasan dengan Pekon Wates 1. Pemberdayaan komunitas merupakan suatu proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial guna memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Di Desa Tambak Mulyo, Pekon Wates Timur, terdapat sebuah usaha makanan yaitu Kemplang Panggang Hayati. Kemplang atau kelempang adalah sebuah kerupuk ikan yang umum ditemukan di Sumatera bagian selatan, Indonesia. Usaha ini sudah berdiri sejak tahun 2017. Awalnya, Ibu Nining belum mempunyai pikiran untuk membuka usaha makan ringan ini. Namun, setelah beliau menikah bersama suaminya, mereka pun berencana untuk membuka suatu usaha makanan kerupuk kemplang. Oleh karena itu, peneliti akan menyajikan lebih mendalam mengenai siklus yang terjadi di dalam usaha Kemplang Panggang Hayati menurut Terry Wilson, yaitu Siklus 1, keinginan untuk berubah. Siklus pertama adalah keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Berdasarkan wawancara dengan karyawan yang diberdayakan di usaha Kemplang Panggang Hayati, yaitu Ibu Sri Lestari, bahwasanya alasan ikut bergabung dengan usaha ini adalah karena usaha ini terletak di dekat rumahnya, yaitu di Dusun Tambak Mulyo. Ibu Sri Lestari juga ingin membantu mengembangkan usaha ini agar lebih maju ke depannya, serta ingin meningkatkan kemampuan jiwa-jiwa pengusaha di dalam diri sendiri. Siklus 2, melepaskan halangan-halangan. Siklus kedua adalah masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau faktor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam diri dan komunitasnya. Berdasarkan wawancara dengan karyawan yang diberdayakan di usaha Kemplang Panggang Hayati, yaitu Ibu Sri Lestari, bahwasanya dalam mengatasi halangan ataupun masalah yang ada ketika bekerja, beliau senantiasa berusaha dengan lebih bersungguh-sungguh dan tidak lupa untuk introspeksi diri agar mengetahui apa saja yang menimbulkan masalah di dalam tanggung jawab beliau agar bisa diatasi dengan baik ke depannya. Siklus 3, rasa memiliki bertambah. Siklus ketiga adalah masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya. Berdasarkan wawancara dengan salah satu karyawan yang diberdayakan di usaha Kemplang Panggang Hayati, yaitu Ibu Sri Lestari, bahwasanya ia sudah diberikan sebuah tanggung jawab di usaha ini dan dibebaskan untuk melakukan tanggung jawab itu dengan sebaik-baiknya. Ia merasa ingin mengembangkan kemampuan karena dorongan dari pemilik dan juga dari beberapa karyawan yang lain untuk bisa melaksanakan tugas dengan sebenar-benarnya. Siklus 4, mengembangkan peran dan batas tanggung jawab. Upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas, hal ini berkaitan dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Berdasarkan wawancara dengan salah satu karyawan yang diberdayakan di usaha Kemplang Panggang Hayati, yaitu Ibu Sri Lestari, bahwasanya ia ingin sekali mengembangkan peran yang sudah diberikan agar bisa membantu pemilik usaha dalam meningkatkan kualitas jual yang lebih tinggi nantinya. Siklus 5, pencapaian hasil dan target yang lebih besar. Dalam siklus ini telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya ketika keberhasilan dalam peningkatan kerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya. Berdasarkan wawancara dengan salah satu karyawan, yaitu Ibu Lestari, bahwasanya dengan ketekunan dan kesabaran yang sudah ia lakukan semenjak bergabung di dalam usaha ini sudah membuahkan hasil yang cukup bagus dan target yang besar. Setiap harinya, beliau bisa mengemas produk kerupuk kemplang cukup banyak setiap harinya.
Siklus 6, perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya. Telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya ketika keberhasilan dalam peningkatan kerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas versi sebelumnya. Berdasarkan wawancara dengan salah satu karyawan, yaitu Ibu Sri Lestari, bahwasanya dalam melakukan pemberdayaan ini, ia memperoleh perubahan di dalam dirinya. Berkat pemberdayaan ini, Ibu Lestari mempunyai banyak pengalaman dalam mengolah kerupuk kemplang. Ia juga mahir dalam mengemas kerupuk kemplang. Dengan bergabung dalam usaha ini juga dapat meningkatkan komunikasi antar lawan bicara. Dengan begitu, bisa dengan mudah mendapatkan banyak teman yang baik. Siklus 7 merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar. Masyarakat sudah berhasil memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Berdasarkan wawancara dengan salah satu karyawan, yaitu Ibu Sri Lestari, bahwasanya selama mengikuti proses pemberdayaan ini, ia merasa ada tantangan untuk membuat suatu usaha sendiri. Namun, untuk saat ini masih ingin membantu melancarkan usaha yang sedang ditekuni. Dapat disimpulkan dari ketujuh siklus di atas bahwasanya komunitas yang dilaksanakan dalam usaha Kemplang Panggang Hayati memiliki pemberdayaan yang cukup baik dalam mengolah mutu produk pangan dan juga berhasil dalam memberdayakan masyarakat yang bergabung dalam usaha tersebut. Peneliti akan menyajikan secara lanjut tentang strategi 5P yang juga menjadi bagian dari kunci keberhasilan dari pemberdayaan komunitas masyarakat ini. Strategi 5P akan disajikan secara mendalam di dalam pembahasan. Pembahasan strategi ini juga menghargai hak-hak dasar masyarakat, mengakomodasi kepentingan dan aspirasi masyarakat, serta memperhatikan dampak yang akan timbul terhadap lingkungan. Pemberdayaan ekonomi masyarakat merupakan suatu proses di mana masyarakat, terutama mereka yang miskin sumber daya, kaum perempuan dan kelompok lain yang terabaikan lainnya, didukung agar mampu meningkatkan kesejahteraannya secara mandiri. Menurut Soeharto, 2005, pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dapat disingkat dengan 5P, yaitu pemungkinan. Yang dimaksud dengan pemungkinan adalah menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa Ibu Nining selaku agen pemberdaya menjelaskan terlebih dahulu tentang produk yang akan dibuat oleh para masyarakat yang akan diberdayakan. Ibu Nining menjelaskan tentang keunggulan rasa dan kualitas produk agar mereka yang akan diberdayakan merasa tertarik untuk bergabung ke dalam usaha yang sudah dibangun oleh Ibu Nining bersama dengan suaminya. Penguatan, memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa Ibu Nining selaku pemilik usaha memberikan banyak arahan tentang bagaimana cara membuat adonan dan menggunakan alat yang disediakan untuk memproduksi kemplang. Arahan ini bertujuan agar para masyarakat yang akan diberdayakan tahu akan hal yang seharusnya mereka lakukan agar terhindar dari berbagai masalah yang akan timbul. Ibu Nining juga berusaha memberikan semangat agar para masyarakat pemberdaya bisa melakukan pekerjaan mereka sebaik mungkin. Perlindungan, melindungi masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat lemah agar tidak tertindas oleh kelompok-kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang, apalagi tidak sehat, antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwasannya dalam melindungi kelompok pemberdayaan ini, Ibu Nining memberikan suatu perlindungan yaitu dengan cara memberikan masker, celemek kepada karyawan yang bertugas untuk mengolah dan mencetak adonan kerupuk kemplang, serta memberikan masker dan kacamata untuk karyawan yang bertugas memanggang kerupuk kemplang menggunakan api arang. Penyokong, memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peran dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa Ibu Nining selaku agen pemberdayaan usaha kerupuk kemplang ini selalu berusaha dengan penuh untuk memberikan bimbingan dalam mengolah bahan pangan agar menjadi produk yang berkualitas tinggi. Ibu Nining juga berusaha untuk memberikan dukungan dengan cara memberikan bonus kepada para karyawannya. Pemeliharaan,
memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antar berbagai kelompok dalam masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwasannya dengan memelihara kondisi agar seimbang dan kondusif, Ibu Nining benar-benar memanage keuangan usaha dengan sebaik mungkin, agar bisa mengelola uang itu dengan baik, yang bertujuan untuk mempertahankan kualitas bahan produk makanan. Dalam hal ini juga, Ibu Nining senantiasa melakukan pengecekan terhadap para karyawan agar bisa mengetahui apakah produksi makanan ini berjalan dengan lancar atau malah sebaliknya. Tanggapan masyarakat sekitar terkait dengan pemberdayaan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan pada tanggal 27 Januari 2024, dapat disimpulkan bahwa Ibu Lela selaku masyarakat sekitar Dusun Tambak Mulyo, Pekan Wates Timur, merasa senang atas berjalannya usaha Kemplang Panggang Hayati. Respon masyarakat terhadap usaha kerupuk kemplang ini sangat baik karena masyarakat dengan adanya usaha kerupuk kemplang ini membantu masyarakat untuk mendapatkan peluang lapangan pekerjaan. Dan menurut masyarakat Tambak Mulyo, usaha ini sudah memiliki mutu yang baik karena pembuatannya tidak menggunakan bahan-bahan yang berbahaya dan dipastikan bahan-bahannya aman untuk dikonsumsi. Dan menurut masyarakat sekitar juga tidak ada hal negatif dari usaha industri Kemplang Hayati karena semua menguntungkan. Contohnya, memberi peluang pekerjaan bagi masyarakat sekitar dan harga kemplang juga tidak mahal, sehingga masyarakat senang dan merasa puas dengan harganya. Harapan masyarakat terhadap industri kerupuk Kemplang Hayati adalah semoga bisa lebih maju dan lebih sukses agar kedepannya lebih banyak masyarakat yang turut serta bekerja di Kemplang Panggang Hayati ini. Jadi kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwasannya usaha Kemplang Panggang Hayati yang terletak di Dusun Tambak Mulyo, Pekan Wates Timur ini memiliki kualitas pemberdayaan komunitas yang baik dalam upaya memaksimalkan mutu produk industri pangan yang sedang dijalankan. Para masyarakat yang diberdayakan di sini dibekali banyak pengetahuan tentang bagaimana cara mengelola kerupuk kemplang dengan baik dan benar. Masyarakat yang diberdayakan diberikan perlindungan yang cukup bagus. Masyarakat Dusun Tambak Mulyo, Pekan Wates Timur merasa senang dengan adanya usaha ini, karena mereka juga bisa mendapatkan peluang pekerjaan. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.